perbedaan antara pupuk kompos dengan pupuk kimia. Menurut saya kalau pupuk kimia itu memang ada ukurannya. Kenapa? Karena pupuk kimia itu kalau dipakai berlebih itu akan menimbulkan efek yang tidak bagus buat tanaman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Calon Kaji. Alhamdulillah pemirsa, kita bisa berjumpa lagi. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat, juga dalam keadaan yang selalu berbahagia. Pemirsa, untuk menyingkat durasi, ini saya langsung ke videonya. Di salah satu konten saya atau di salah satu video saya itu muncul sebuah pertanyaan yang seperti ini nih pemirsa nih, mengenai pupuk kompos pemirsa. Ini saya jawab berdasarkan yang biasa saya lakukan. Namun sebelum lebih lanjut, ada baiknya Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Terima kasih buat Anda yang sudah subscribe, like, dan kalau sempat ya ketik-ketik pemirsa di kolom komentar. Jadi saya tahu teman-teman yang hadir dan teman-teman yang belum hadir. Langsung aja ke video yang ingin saya bahas, yaitu mengenai masalah pupuk kompos atau pupuk organik. Jadi ketika saya menggunakan pupuk kompos itu begini pemirsa, ada kalanya saya memakai pupuk kompos itu kadang-kadang saya lubang, kadang-kadang juga tidak. Jadi ketika kebun saya itu lahannya datar, maka biasanya cukup saya taburkan. Nah, ini sedikit sharing pemirsa, karena di kebun saya yang rata-rata peninggalan orang tua itu jarak antara satu tanaman ke tanaman yang lain itu rata-rata berukuran 2,5 meter persegi atau 2,5 meter itu persegi pemirsa. Jadi dari sini ke sini ke sini ke sini itu jatuhnya cuma 2,5 meter muter pemirsa. Jadi ketika lahannya itu datar, maka saat saya menggunakan pupuk kompos itu cukup saya taburkan di tengah-tengah, atau kalau di bahasa saya sehari-hari itu dekek neng moto limo. Jadi di tengah-tengah, di antara 4 batang kopi itu taruh di tengah. Itu kalau lahannya datar tidak saya lubang. Tapi ketika lahannya itu miring, itu biasanya saya lubang walaupun enggak terlalu dalam. Jadi itu yang biasa saya lakukan mengenai pupuk kompos. Dan pertanyaan selanjutnya, berapa ukurannya Mas untuk pupuk kompos itu? Nah, untuk ukurannya sendiri itu saya kurang memahami, karena saya memang bukan insinyur pertanian pemirsa. Jadi saya itu belajar bertani hanya menyontoh dari orang-orang yang saya lihat itu kebunnya bagus, itu saya pelajari dan saya ambil ilmunya dan saya terapkan di kebun saya. Ini kembali kepada ukurannya pemirsa. Kalau ukurannya itu begini pemirsa, perbedaan antara pupuk kompos dengan pupuk kimia. Menurut saya kalau pupuk kimia itu memang ada ukurannya. Kenapa? Karena pupuk kimia itu kalau dipakai berlebih itu akan menimbulkan efek yang tidak bagus buat tanaman kita. Tetapi kalau pupuk kompos itu menurut saya semakin banyak semakin bagus. Karena cara kerja pupuk kompos itu sepengetahuan saya begini pemirsa. Pada dasarnya pupuk kompos itu yang diperbaiki bukan tanamannya. Pupuk kompos itu bekerja memperbaiki tanahnya, dan cara bekerjanya pun lambat, tidak seperti pupuk kimia. Kalau pupuk kimia itu
cara kerjanya itu dalam waktu setengah bulan aja sudah nampak cara kerjanya kalau pupuk itu memang bagus. Berbeda dengan pupuk kompos semisal kohe kambing atau mungkin apa itu telek ayam atau mungkin sampah-sampah kambing, itu cara kerjanya lambat. Jadi hal yang biasa saya lakukan adalah sebanyak mungkin, atau saya nggak pakai ukuran itu karena begini pemirsa, saya petani kopi yang nyambi ternak kambing. Ketika kandang saya itu sudah nampak penuh dengan kohe kambing dan sampahnya banyak, saya bersihkan, dan saat habis saya bersihkan, maka itu saya langsung bawa ke kebun. Jadi saya nggak pakai ukuran, 1 hektar itu harus berapa ton, itu saya nggak pakai ukuran, karena menurut saya yang namanya pupuk organik itu, pupuk kompos semakin banyak itu semakin bagus. Pemirsa, sahabat tani dimanapun Anda berada, itu saja video yang bisa saya bagikan. Mohon maaf nih kalau saya memberi jawabannya sembari duduk, karena terus terang ini waktunya luhur pemirsa, waktunya luhur, dan kebetulan saya lagi ngopi, dan ini kebetulan bawa ini sembari istirahat karena saya lagi lunas atau miwil bahasanya pemirsa. Sampai di sini dulu videonya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, kalaupun Anda anggap video saya ini tidak membawa manfaat, minimal bisa menjadi bahan pertukaran cara aja pemirsa. Jadi karena terus terang saya juga masih banyak belajar dari suhu-suhu yang lebih senior. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu berbahagia walaupun menjadi petani.